الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, khatib mengingatkan diri khatib umumnya bagi para jamaah, marilah kita senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bekal yang abadi yang akan menghantarkan hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga memperoleh satu nilai kebahagiaan, dan kita selalu berharap ditempatkan di tempat yang termulia di sisi Allah bersama Rasulullah SAW, yakni surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hidup dan kehidupan yang tentu selalu mengiringi kita. Hidup hanya satu kali, setelah kita hidup mengalami kematian. Kehidupan adalah proses yang sedang kita jalani di dunia ini. Tentu semua itu adalah bagi kita umat Rasulullah SAW senantiasa ingin mendapatkan satu keamanan, satu kenyamanan, satu perlindungan, karena kita hidup hanya bukan di dunia saja. Tentu bagi orang yang beriman, rukun iman yang keenam menjadikan satu basic kita agar kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan kehidupan setelah di dunia, dan tidak melupakan hari, yakni hari kiamat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini ingin mendapatkan satu perlindungan, ingin mendapatkan satu keamanan,
ingin mendapatkan satu, bagaimana hidup ini kita mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah, mendapatkan keselamatan, sehingga kita ini hidup benar-benar menjadikan umat manusia yang maslahat di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu ketika hujan turun kita akan mendapatkan perlindungan dari payung. Ketika kita kena panas, kita berlindung di satu pohon. Namun kehidupan kita juga ingin mendapatkan naungan arsy di hari kiamat. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salasun tahtal arsy yaumal qiyamah, al-Qur'anu yuhajjul ibadalahu zahiran wa batun, wal amanatun warrahimu tunadiyul amanu wasallani wasallahu Allahu wa man qata'ani wa qata'ahu Allah. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal, ada tiga golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arsy ilahi pada hari kiamat. Siapakah orang-orang tersebut? Siapakah tiga tersebut? Yang pertama, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, adalah Al-Qur'anu yuhajjul ibadalahu tahiran wa yabatun, yakni Al-Qur'an yang akan membela hamba Allah dan ia mempunyai zahir dan batin. Jelas tegas ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Quran menjadikan satu nilai kekuatan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran adalah tiga masa lalu, kini maupun yang akan datang, menjadi penyelamat, menjadi pelindungan kelak yaumil qiyamah. Tentu ini menjadikan satu nilai buat kita untuk muhasabah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Sesungguhnya dengan kitab Al-Quran, Allah meninggikan derajat suatu kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Tegas ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahwa naungan kelak di hari kiamat adalah Al-Quran sebagai pedoman, sebagai hakiki kehidupan yang memulai roh kehidupan baik masa lalu, kini maupun yang datang, yang sebagai penyelamat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup dan kehidupan yang senang kita alami saat ini haruslah kembali kepada kita berpedoman pada Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Apapun yang terjadi sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ada di dalam Al-Quran. Dan ini harus menjadikan nilai buat diri kita, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, bahwa Al-Quran adalah kekuatan kelak yaumil qiyamah sebagai payung di alam mahsyar. Kita hidup di dunia terasa panas, walau beribu tahun, beribu kilau matahari yang jauh, tapi kelak yaumil mahsyar sejengkal matahari berada dalam diri kita, maka yang akan melindungi, yang menjadi payung buat diri kita adalah Al-Quran. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita bermuhasabah dengan nilai Al-Quran. Apa selama umur hidup kita, usia kita yang melebihi dari 40 tahun dan bahkan melebihi umur Rasulullah SAW, sudahkah kita meletakkan pedoman Al-Quran? Sudahkah kita menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran? Sudahkah kita ketika mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kenikmatan dari Allah selalu berpegang pada Al-Quran? Sayati zamani, bakal datang suatu zaman, kata Rasulullah 14 abad yang lalu, Al-Quran itu hanya dipandang sebagai perhiasan, sebagai tontonan, sebagai yang bisa diletakkan. Tapi inilah yang menjadi catatan buat diri kita, bahwa kehidupan di dunia hanya sementara.
hidup mati, perlindungan hanya Al-Quran yang akan membawa dalam diri kita. Dohir wal batin, Al-Quran memilikinya. Sehingga kehidupan ini harus benar-benar ditelaah buat diri kita. Sudahkah kita menyelesaikan? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita mentelaah Al-Quran? Karena 3 naungan inilah yang bakal menjadi naungan di ars di hari kiamat, yang bakal menjadikan pilihan buat diri kita bahwa Al-Quranlah yang akan menghantarkannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah al-amanah. Amanah. 3 golongan yang akan menjadikan naungan di arsy di hari kiamat adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah yang diberikan secara pribadi, hakikatnya kita sebagai komitmen diri kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Jelas dan tegas bahwa amanah yang Allah berikan menjadikan satu letak buat diri kita yang bakal kelak yaumil kiamah dipertanggungjawabkannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan alias berat untuk menanggungnya. Lalu dimikullah amanah itu oleh manusia, kita. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Tegasnya ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahwa manusia memiliki amanah yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan yang saat ini kita alami, yang sedang kita jalani saat ini di dunia ini. Beratnya amanah ini sampai-sampai tadi tegas dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Langit, bumi, gunung tak mau menerima amanah itu karena khawatir mengkhianatinya. Jelasnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada dasarnya manusia itu memiliki 2 amanah, yakni amanah ilahiyah dan amanah insaniyah. Amanah ilahiyah, kita umatnya Rasulullah sudah komitmen dengan nilai keislamannya, sudah komitmen dengan keimanannya, maka amanah itu yang harus kita jaga. Kita umatnya Rasulullah SAW menjaga ketauhidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam situasi kondisi apapun. Lalu Allah memerintahkan, mengundang Nabi kita Muhammad di Isra dan Mi'rajkan, dan oleh-olehnya adalah salat. Kita umat manusia harus komitmen amanah salat harus jaga dalam situasi kondisi keadaan apapun. Walaupun ujian cobaan yang bertubi-tubi Allah berikan, ini menandakan bahwa kita harus mendekatkan diri, harus memperbaiki salat-salat kita. Amanah kelak bakal di yaumil kiamah, bakal dipertanggungjawabkan. Man rabbuka, bagaimana salatmu, bagaimana amanahmu, bagaimana perilaku dan tidak laku kita selama di dunia ini. Gunung, langit dan lain sebagainya enggan untuk menerima. Kita manusia dinyatakan dalam Al-Quran, karena kita ini adalah bodoh, kita adalah orang yang zalim. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita mentelaah diri kita bagaimana membangun amanah yang sudah diberikan. Amanah ilahiyah hablum minallah, terutama nilai-nilai ibadah. Ujian cobaan yang sudah bertubi-tubi menunjukkan bahwa kita harus memperbaiki amalia ibadah kita, harus memperbaiki salat-salat kita. Amanah ilahiyah, amanah insaniyah, karena hidup di dunia ini kita diberi amanah oleh manusia, sesama manusia. Maka jaga amanah itu, jangan sampai amanah yang kita terima ini menjerumuskan kita dalam kehidupan yang hina, kehidupan yang penuh dengan kezaliman, kehidupan yang penuh dengan nilai ketersesatan, sehingga membuat diri kita bergelimang dengan dosa dan kesalahan.
Pandemi adalah satu nilai bukti Allah memberikan ujian buat diri kita. Pandemi adalah memberikan kita untuk selalu merapatkan barisan, kembali kepada kita Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar bagaimana menjalankan nilai ibadah, menjalankan amanah, agar Allah senantiasa cinta dan sayang buat diri kita. Ma'asyiral muslimin yang Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga adalah golongan yang akan mendapatkan naungan di arsy-Nya Allah di hari kiamat, yakni Ar-Rahimu tunadiyul amanu wasalini wasalahullahu wa man qata'ani qatahullah, yakni silaturrahim. Allah berseru, ingatlah siapa yang menghubungkan aku, kata Allah, maka Allah akan menghubungkannya. Allah akan menurunkan rahmatnya. Allah akan membangun satu nilai kekuatan kelak di yaumil qiyamah. Allah akan menempatkan diri kita di tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang memutuskan aku, kata Allah, maka Allah akan memutuskannya dan tempatnya adalah neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa sangat menjadikan satu nilai ikatan silaturrahim sebagai bukti cinta dan kasih sayang. Betapa kita membangun satu komitmen sebagaimana yang disampaikan dalam amanah, bahwa silaturahim kita dengan Allah, hablum minallah, silaturahim kita dengan semua manusia harus memiliki nilai yang memberikan agar kita tidak ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi pandemis ini, tapi perkembangan zaman, mindset teknologi tidak akan pernah putus. Tapi dengan niat kita bersilaturahim, menjadikan satu nilai kekuatan, sehingga Allah turunkan rahmatnya dan Allah jauhkan kita dari segala siksa api neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam keterangan yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan. 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan. Hari yang sangat menakutkan adalah hari kiamat, hari penyiksaan, dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hijab terhadap semua manusia. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimatullah, adalah seseorang yang membaca Al-Quran semata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena hadiah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dai. Setiap diri kita adalah dai. Untuk apa? Untuk mengajak orang sholat berjamaah. Yang ketiga, yakni orang yang menjaga hubungan tali silaturrahim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hidup di dunia sementara. Hidup kita pasti pensiun. Kita hidup bekerja, instansi pemerintah, swasta dan lain sebagainya, semua akan mengalami pensiun. Namun yang harus kita catat, supaya kita tidak pensiun sebagai gajinya, sebagai amaliannya, maka kita berpegang pada 3 hal yang tadi. Maka jaga diri kita dengan Al-Quran, jaga kita amanah yang diberikan oleh Allah, amanah yang telah diberikan oleh sesama manusia. Dan yang ketiga adalah jaga silaturrahim. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan diri kita. Kita bangkit dengan situasi kondisi pandemi ini. Kita bangkit, kita berdoa berjamaah, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ujian bagi kita semua. Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah sudah memeringkatkan diri kita karena terlalu banyak dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Semoga hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Allah turunkan rahmat dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memohon perlindungan kelak di hari kiamat di arsy-Nya Allah dengan selalu mengistiqomahkan untuk membaca Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Yang kedua, marilah kita berusaha untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah. Hablum minallah, hablum minana, sesama manusia. Yang ketiga, marilah kita dalam kedudukan situasi kondisi apapun, kita berada dalam kedudukan mana, tengah, bawah, atas, kita membangun tali silaturahim agar kelak di yaumil qiyamah Allah menempatkan diri kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama berdoa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup dan kehidupan diselamatkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yaqinan billah, la ilaha illallah amantu billah, la ilaha amanatan billah, la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah imana wa tasdiqa, la ilaha illallah talattufan wa rizqa, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma balligh muradana ila Makkah wal Madinah. Allahumma balligh muradana ila Makkah wal Madinah. Allahumma balligh muradana ila Makkah wal Madinah. Allahumma ij'alhu mimman ijaba da'wat Ibrahim. Allahumma ij'alhu mimman ijaba da'wat Ibrahim. Allahumma ij'alhu mimman ijaba da'wat Ibrahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil al-fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إنا نعوذ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وإجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا بلدتنا اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم